Om Swastiastu. Apa kabar anak-anak? Kita bertemu lagi pada pertemuan kita kedua ini. Ibu harapkan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, tentunya masih semangat belajar. Anak-anak, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan pada pertemuan pertama kita. Untuk pertemuan kedua kita ini kita akan membahas 4 bidang layanan bimbingan konseling yang sudah Ibu paparkan minggu lalu. Ada bidang bimbingan belajar, bimbingan sosial, bimbingan karir, dan bimbingan pribadi. Nah, anak-anak, untuk pembahasan selanjutnya, kalian bisa lihat paparan Ibu berikut ini. Wadah konselor berbagi. Bidang bimbingan pribadi. Bidang bimbingan pribadi merupakan bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan keutuhan dirinya secara realistik, meliputi kemampuan individu memahami dirinya sendiri, kemampuan individu mengambil keputusan sendiri, kemampuan individu memecahkan masalah yang menyangkut keadaan batinnya sendiri. Berdasarkan makna bimbingan pribadi di atas, dapat diketahui bahwa bimbingan pribadi bertujuan untuk membantu individu agar bisa memecahkan masalah-masalah yang bersifat pribadi. Bimbingan pribadi juga bertujuan agar individu mampu mengatasi sendiri, mengambil sikap sendiri, atau memecahkan masalah sendiri yang menyangkut keadaan batinnya sendiri. Anak-anak, coba perhatikan, Ibu sediakan 3 poster. Tolong baca dan resapi serta pahami. Yang pertama, jangan pernah berhenti untuk belajar, karena belajar akan membuat kita menjadi manusia yang lebih baik dan dihargai. Yang kedua, sayangi masa depanmu. Stop, hindari pergaulan bebas. Lindungi dirimu sendiri dan lindungi remaja kita. Dan yang terakhir, berpikir positif atau positive thinking. Bidang bimbingan sosial. Bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas yang dilandasi budi pekerti, tanggung jawab kemasyarakatan, dan kenegaraan. Misalnya, kesulitan dalam persahabatan, kesulitan mencari teman, kesulitan bersosialisasi, kesulitan berkomunikasi dengan teman, pendiam, pemalu, merasa asing dalam aktivitas kelompok. Tujuan utama bimbingan sosial adalah agar siswa yang dibimbing mampu melakukan interaksi sosial secara baik dengan lingkungannya. Sedangkan secara umum, tujuan dari pelayanan bimbingan sosial adalah membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu dapat menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya. Anak-anak, untuk bidang bimbingan sosial, Ibu sediakan 2 poster. Sebagai contoh, yang pertama, jadikanlah perbedaan itu sebagai warna dalam membangun pertemanan yang indah. Anak-anak, perbedaan itu bukan jurang pemisah untuk kalian berteman satu sama lain. Persahabatan itu datangnya dari hati, bersama untuk saling melengkapi. Sejatinya, manusia itu adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, ciptakan kedamaian dalam kebersamaan. Untuk menciptakan kedamaian, kita perlu saling bergotong royong, saling memahami, saling menghargai satu sama lain.
Bidang bimbingan belajar merupakan layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk dapat membentuk kebiasaan belajar yang baik, mengembangkan rasa ingin tahu, dan menumbuhkan motivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara rinci sebagai berikut. Pemantapan sikap dan kebiasaan belajar secara efektif dan efisien. Pengembangan kemampuan membaca dan menulis atau meringkas secara tepat. Pemantapan penguasaan materi pelajaran sekolah berupa remedial atau pengayaan. Pemahaman tentang pemanfaatan hasil teknologi, komputer, internet, dan lain-lain bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya bagi pengembangan pengetahuan. Tujuan bimbingan belajar. Tujuan bimbingan belajar secara umum adalah membantu individu atau siswa agar mencapai perkembangan yang optimal, sehingga tidak menghambat perkembangan belajar siswa. Sedangkan, tujuan bimbingan belajar secara khusus adalah agar siswa mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah belajar dalam konteks kemandirian, dan tujuan bimbingan belajar adalah agar siswa mandiri dalam belajar. Coba perhatikan anak-anak, Ibu sediakan 3 poster dalam bidang bimbingan belajar. Yang pertama, sukses menghadapi ujian. Anak-anak, di musim pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, tentunya kita semua melaksanakan pembelajaran secara daring. Namun, tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap semangat dalam belajar. Coba perhatikan, Ibu sediakan kiat-kiat yang bisa kalian tempuh dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Yang pertama, persiapkan mental kalian agar tidak mengalami stres karena tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Yang kedua, buat jadwal belajar yang seefektif mungkin. Yang ketiga, ciptakan tempat belajar yang nyaman agar kalian merasa senang dalam belajar. Yang keempat, jaga komunikasi dengan guru bidang studi atau wali kelas. Jika ada yang tidak kalian mengerti atau tidak kalian pahami dalam mengerjakan tugas yang diberikan, kalian dapat menanyakan pada Bapak Ibu guru melalui WhatsApp pribadi atau berkonsultasi dengan teman. Poster yang kedua, ajakan untuk kita belajar. Marilah kita belajar. Meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, tentu tidak menyurutkan semangat kalian untuk menuju kesuksesan. Belajarmu adalah kesuksesanmu. Yang ketiga, jika kalian ingin pintar, makanya belajar. Bidang bimbingan karir. Bimbingan karir adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk dapat merencanakan dan mengembangkan masa depannya berkaitan dengan dunia pendidikan maupun dunia karir secara lebih rinci sebagai berikut. Pemahaman tentang bakat, minat, dan kemampuan diri berkaitan dengan karir yang dikembangkan. Pemahaman tentang berbagai macam profesi sebagai alternatif pengembangan karir. Pemahaman tentang berbagai macam jurusan di bidang pendidikan. Pengembangan kemampuan berkompetisi. Pemahaman tentang strategi memilih sekolah tinggi atau lembaga pendidikan dan menentukan jurusan. Tujuan bimbingan karir. Secara umum, tujuan bimbingan karir di sekolah adalah agar siswa mampu memahami, merencanakan, memilih, menyesuaikan diri, dan mengembangkan karir-karir tertentu setelah kalian tamat dari SMP nanti. Anak-anak, untuk kelas 9, Ibu sediakan 3 poster tentang bimbingan karir. Coba kalian perhatikan. Poster yang pertama yaitu pastikan masa depan karirmu sesuai dengan bakat dan minat kalian sendiri. Anak-anak, Ibu sediakan kiat kalian memilih karir. Yang pertama, usaha yang bisa kalian lakukan dalam menentukan arah karir. Mencari informasi tentang pendidikan lanjutan, baik itu SMA ataupun SMK.
mencari informasi tentang karir, macam-macam karir, yaitu Ibu berikan contoh ada polisi, ada bidan, ada perawat, ada dosen, ada guru, dan segala macam. Yang ketiga, persiapkan diri sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Yang kedua, faktor yang perlu dipertimbangkan siswa dalam menentukan arah pilihan karir. Yang pertama, hobimu sendiri. Apa hobi kalian? Yang kedua, cita-cita kalian. Apa cita-cita kalian? Yang ketiga, minat siswa. Yang keempat, sikap siswa. Yang kelima, lingkungan siswa. Maksudnya di sini, jika di antara keluarga kalian, bapak atau ibu, ada yang menjadi polisi, kemungkinan besar arah karir kalian bisa tertuju sesuai dengan lingkungan yang telah tercipta. Kesempatan siswa dan ekonomi siswa. Poster yang kedua adalah buku adalah gudang ilmu. Raihlah cita-citamu setinggi mungkin. Poster yang ketiga, pohon karir, kelompok peminatan. Anak-anak, untuk pohon karir ini bisa kalian cari di Google. Jika kalian ingin mendalami, banyak sekali di sana ada arah peminatan baik SMA ataupun SMK. Anak-anak, demikian tadi penjelasan Ibu mengenai 4 bidang bimbingan konseling. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan lagi pertemuan minggu-minggu selanjutnya. Ibu harapkan kalian tetap menjaga kesehatan, tetap semangat belajar. Baiklah, sebagai akhir kata Ibu haturkan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.